Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kenalin nih, ini adalah Realme C55, produk terbaru dari Realme yang dijual dengan harga 2,1 juta. Dan seperti biasa di video kali ini kita akan bahas lengkap HP ini, mulai dari segi desain, spesifikasi, performa hingga kameranya. Kira-kira hal menarik apa saja yang ditawarkan. Jadi nggak usah pakai lama, langsung saja kita mulai videonya. Untuk poin yang pertama, dari dalam box di sini sudah lengkap. Selain unit utama, masih ada perlengkapan seperti charger, buku panduan, socket spinning original, kartu garansi, dan SIM tray ejector. Sama satu lagi anti gores yang sudah terpasang dari bawaan pabrik. Dan inilah dia unit utama dari Realme C53, varian warna gold atau emas. Di sini untuk urusan desain, terutama bagian belakang, HP ini memiliki tampilan yang lumayan glamor karena seperti ada efek glitternya, jadi berkilauan saat terkena pantulan cahaya. Dan yang sedikit bikin gagal fokus, setup kamera yang digunakan seperti ala-ala iPhone, jadi sangat menarik pastinya karena terkesan seperti HP mahal. Di sini yang saya suka, selain memiliki build quality yang solid dan kokoh, untuk ketebalan bodinya juga sangat tipis, hanya 7,5 mm, jadi terasa pas saat digenggam. Lalu untuk letak sensor siri kiri ada di bagian samping, dan untuk speaker outputnya hanya single speaker atau mono. Lanjut ke bagian layar, di sini untuk konsep yang digunakan masih water drop screen. Tapi walau demikian, untuk fitur mini kapsul di HP ini juga sudah ada, sama seperti Realme C55. Sedangkan layarnya sendiri memiliki ukuran sebesar 6,74 inch, resolusi Full HD+, panel IPS LCD dengan refresh rate bisa sampai 90 Hz. Jadi kalau untuk saturasi warnanya sudah bagus di kelas harganya, terlihat jelas dan tajam. Saat digunakan berbagai kebutuhan juga sudah nyaman, baik hanya sekedar scroll sosmed atau main game. Karena selain warnanya bagus, untuk sentuhan layarnya juga cukup responsif. Pokoknya dari segi desain, untuk harga 2,1 juta saya no comment. Karena HP ini sudah memiliki tampilan yang mewah di kelas harganya, terutama di bagian kombinasi warna, setup kamera sampai bodi yang super tipis. Dan tidak lupa untuk kualitas layarnya juga sudah bagus. Pindah ke bagian dapur pacu, Realme C53 dibekali dengan kapasitas memori 6/128 GB. Sudah besar untuk kelas harganya. Apalagi free memori yang kita dapat juga banyak, sekitar 104 GB saat HP baru diaktifkan, jadi masih lumayan longgar. Lalu untuk dapur pacunya, HP ini ditenagai dengan chipset Uni SoC T612 octa-core 2,0 GHz, fabrikasi 12 nanometer, sama seperti Realme C35 pendahulunya. Di sini saya tes untuk Geekbench 6 mampu menghasilkan skor di angka 418 dan 1491 poin. Sedangkan untuk skor AnTuTu-nya tembus sampai angka 220 ribuan, sudah sangat lumayan untuk kelas harga 2,1 juta. Pokoknya kalau dari spesifikasi di atas kertas, HP ini sudah cukup menggiurkan di kelasnya dibandingkan beberapa kompetitor. Karena memiliki kapasitas RAM dan memori yang besar plus chipsetnya ngebut. Dan tidak cukup sampai di situ, untuk urusan sensor sudah dibekali dengan sensor yang lengkap. Untuk sensor giroskop sudah ada, walaupun masih menggunakan virtual gyro. Dan buat kamu yang butuh sensor NFC di sini juga sudah ada, jadi paket lengkap. Sedangkan untuk performanya, HP ini mirip dengan Realme C35 dan C55 yang sudah cukup bisa diandalkan di kelas harganya. Pokoknya kalau hanya untuk kebutuhan kasual atau santai sudah lebih dari cukup. Dan untuk performa gamingnya digunakan buat main Mobile Legends, mampu menjalankan game dengan baik. Di setting grafik bisa sampai ultra dengan frame rate hingga high. Untuk game yang satu ini performanya sudah sangat playable menurut saya, terasa lancar dan hampir tidak ada kendala yang berarti, baik saat 1 lawan 1 atau lagi battle rame-rame sekalipun. Sedikit frame drop atau delay tentu ada, terutama saat di awal permainan, tapi masih cukup wajar menurut saya karena tidak sampai mengganggu banget. Yang penting kuncinya jaringan juga harus bagus dan stabil. Lalu digunakan buat main PUBG Mobile, grafik yang terbuka juga tinggi, ada di Smooth Ultra dan bisa mentok sampai SD High. Untuk gameplaynya, HP ini sudah mampu menjalankan game dengan baik. Dan untuk harga 2,1 juta, pengalaman saat gameplaynya juga cukup playable, terasa lancar, hampir tidak ada kendala yang berarti. Tapi yang perlu diperhatikan, untuk sensor giroskopnya di sini terasa delay atau kurang responsif karena masih menggunakan virtual gyro. Jadi buat kamu yang biasa pakai giroskop perlu perhatikan poin ini. Lalu kalau untuk suhunya sendiri di sini terpantau aman, hanya di tingkatan anget saja.
Digunakan buat main game selama kurang lebih 1 jam, suhu rata-ratanya ada di angka 37 derajat. Dan untuk suhu terpanas ada di angka 40 sampai 41 derajat. Dan untuk sektor baterai, Realme C53 memiliki baterai sebesar 5000 mAh dengan kecepatan isi daya sudah SuperVOOC 33 watt, sama seperti Realme C55. Di sini charging selama 30 menit baterainya bertambah 43%. Charging 1 jam bertambah 80%. Dan ternyata hanya butuh waktu sekitar 2 jam 26 menit untuk isi daya dari 3 sampai full 100%. Sudah sangat cepat untuk kelas harganya. Karena kebanyakan merek lain dengan harga setara butuh waktu lebih dari 2 jam untuk isi daya sampai penuh. Lalu untuk daya tahan baterainya digunakan buat nonton YouTube selama 1 jam dengan jaringan WiFi berkurang 6%. Buat main Mobile Legends selama 40 menit berkurang 7%. Dan buat main PUBG Mobile selama 30 menit berkurang 6%. Bukan tipikal yang awet banget, tapi masih cukup wajar karena memang memiliki angka fabrikasi yang besar, 12 nanometer. Lanjut untuk operating sistemnya, HP ini berjalan di Android 13, basis Realme UI T Edition. Jujur sangat disayangkan, kenapa tidak menggunakan Realme UI versi reguler seperti Realme C55. Karena Realme UI jenis ini mirip dengan Realme UI Air Edition dan Realme UI S Edition yang sangat minim kustomisasi, jadi user interface-nya terasa monoton atau kaku. Selain itu, di sini juga ada beberapa aplikasi penting yang tidak ada, seperti aplikasi tema untuk ganti tampilan biar nggak bosan, galeri atau album diganti dengan Google Foto. Dan untuk fiturnya juga banyak yang absen, seperti belah layar jadi 2, screenshot 3 jari, dan mode game turbo. Jadi kalau buat saya pribadi, untuk urusan operating sistemnya di sini kurang user friendly. Beda jauh dengan Realme UI versi reguler yang ada di Realme C55. Padahal seperti yang kita tahu, urusan operating system merupakan poin yang sangat penting karena berpengaruh dengan experience selama penggunaan. Jadi sangat disayangkan pastinya, padahal dari segi dapur pacu sudah sangat menarik. Dan yang terakhir, untuk sektor kamera di sini ada 50 megapiksel kamera utama dan 2 megapiksel kamera bokeh. Untuk kamera selfie-nya sebesar 8 megapiksel. Di sini untuk besaran megapiksel yang digunakan sama dengan Realme C55. Tapi kalau untuk fitur kamera yang ditawarkan hanya standar saja, tidak terlalu banyak. Dan yang jelas untuk perekaman videonya belum dilengkapi dengan Ultra Stable Video atau AIS. Sedangkan kalau untuk hasil jepretan fotonya saat di indoor dan didukung dengan cahaya cukup, HP ini sudah mampu menghasilkan foto yang bagus. Mulai dari detail gambar sampai tingkat ketajamannya. Saat foto di outdoor juga demikian, gambar yang dihasilkan sudah cukup bagus dengan saturasi warna lumayan gonjeng. Pokoknya ciri khas Realme banget. Tapi saat digunakan untuk foto pemandangan, warna yang dihasilkan cenderung standar saja, tidak sama saat digunakan untuk foto objek yang dekat. Lalu untuk kamera selfie-nya, HP ini dibekali dengan kamera 8 megapiksel, tidak kecil banget tapi juga tidak besar. Dan untuk foto yang dihasilkan di sini sudah bagus, terlihat jelas dan tajam, asal saat foto di kondisi cahaya terang seperti ini. Tapi kalau untuk saturasi warnanya di sini terlihat standar saja, baik saat foto maupun saat digunakan untuk perekaman video, seperti contoh video berikut ini. Ini adalah contoh perekaman video menggunakan Realme C53 di outdoor dengan kondisi cahaya yang lebih dari cukup. Di sini untuk resolusinya, HP ini bisa mentok sampai resolusi 1080 di 30 frame per second. Oke, silakan kamu nilai untuk saturasi warnanya dan kualitas suara yang saya hasilkan. Kita buat jalan santai, hasilnya kurang lebih seperti ini. Kalau yang saya lihat dari preview layarnya, untuk kualitas videonya cukup standar saja di kelas harganya. Dari semua poin yang sudah kita bahas, untuk harga 2,1 juta sebenarnya HP ini sudah cukup menarik, apalagi banyak kelebihan yang ditawarkan. Seperti dari segi desain, memiliki tampilan yang mewah dan bodinya super tipis. Dari segi spesifikasi, kapasitas memori besar, chipset lumayan, performa lancar, sudah punya sensor NFC dan chargingnya ngebut, SuperVOOC 33 watt. Sedangkan untuk urusan kamera juga sudah lumayan di kelasnya. Tapi yang sangat disayangkan ada di bagian custom OS-nya. Kenapa tidak menggunakan Realme UI versi reguler, malah menggunakan Realme UI T Edition yang kurang user friendly. Padahal secara keseluruhan, apa yang ditawarkan HP ini sudah sangat menarik untuk harga 2,1 juta. Jadi kalau kamu mengutamakan fitur dan tampilan yang nyaman, saya rasa HP ini kurang cocok. Tapi kalau kamu hanya mengutamakan spesifikasi di atas kertas, HP ini sudah sangat menarik untuk dilirik. Kalau saya pribadi, jujur mending nambah sedikit untuk up ke Realme C55 yang lebih paket lengkap.
Pokoknya yang jelas tinggal disesuaikan saja dengan kebutuhan kamu buat apa. Dan sekian dulu pembahasan kita kali ini. Jangan lupa like dan komen. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.